untuk materi yang kedua ini, adalah peraturan. Saya akan membawakan materi tentang sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Permen PU PR nomor 10 tahun 2021. Jadi peraturan ini adalah peraturan Menteri PU. Saya hanya mengantar Bapak dan Ibu bagaimana memahami peraturan Menteri ini. Ya, di sini kita lihat. Di sini mengatakan bahwa di dalam penerapan SMKK ini mengatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa harus menerapkan SMKK yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan. Jadi siapapun baik pengguna maupun penyedia jasa wajib menerapkan SMKK. Pengguna jasa atau penyedia jasa itu termasuk jasa konsultasi manajemen penyelenggara konstruksi atau konsultan perencana, konsultan pengawas, pekerja konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Di sini wajib menerapkan, harus, dia tidak mengatakan wajib, tapi harus menerapkan SMKK. Untuk menjamin menerapkan SMKK yang memenuhi standar keamanan, jadi memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan untuk menjamin bahwa keselamatan dan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Ya, jadi menerapkan SMKK ini memenuhi standar ini untuk menjamin ini. Nah, sasaran kita di sini, sasaran untuk pemenuhan standar keselamatan, keteknikan konstruksi itu terhadap bangunan atau aset konstruksi dan peralatan atau material. Ya. Kemudian sasaran pemenuhan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pemilik atau pemberi kerja, terhadap tenaga kerja, dan terhadap pemasok, tamu, dan sub penyedia jasa. Ya. Kemudian untuk sasaran terhadap keselamatan publik itu terhadap masyarakat sekitar proyek dan masyarakat yang terpapar. Sedangkan untuk sasaran pemenuhan lingkungan itu mulai dari lingkungan kerja, lingkungan terdampak, lingkungan alam, sampai dengan lingkungan terbangun. Jadi jelas tadi di awal di sini bahwa kita harus menerapkan SMKK untuk memenuhi standar ini untuk menjamin keselamatan terhadap orang, barang, material, dan lingkungan. Karena keempat di sini setelah kita rinci, maka ini dalam rangka menjamin terhadap manusianya, materialnya, peralatan, dan lingkungan. Ya, karena masyarakat keselamatan publik itu terhadap masyarakat juga orang. Kita berbicara masalah orang karena masyarakat sekitar proyek dan masyarakat terpapar. Kalau dari sisi ketiga terhadap pemilik, tenaga kerja, dan pemasok. Jadi semua masalah orang. Kemudian di sini di atas, di sasaran keteknikan dan konstruksi itu terhadap materi dan peralatan, dan yang terakhir adalah masalah lingkungan. Ya, di sini. Kemudian penerapan SMKK ini diterapkan pada tahapan pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan serah terima pekerjaan konstruksi. Nah, di tahap pemilihan penyedia jasa di sini, RKK di tahap pemilihan penyedia jasa di sini, kita membuat dokumen penilaian RKK penawaran. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mau mengikuti tender atau lelang, maka wajib harus membuat RKK penawaran. Ada dua yang kita buat dalam tahap pemilihan penyedia jasa. Pertama RKK penawaran, yang kedua RKK tentang evaluasi tentang personil yang kita gunakan. Ya, nah di RKK penawaran ini memuat tentang manajemen risiko, uraian pekerjaan, identifikasi potensi bahaya, dan penetapan tingkat risiko. Ini ya, kita lihat di sini. Ini kita buat semacam ini. Ini.
semacam ini, kita tulis uraian pekerjaan, identifikasi bahayanya, bagaimana, kemudian penilaian risikonya, berapa kekerapannya, berapa keparahannya. Kekerapan dan keparahan itulah tingkat risiko. Tingkat risiko yang tertinggi itulah menjadi skala prioritas untuk kita lakukan pengendalian. Contohnya misalnya, uraian pekerjaan tadi, pekerjaan galian fondasi. Identifikasi potensi bahayanya, ini harus kita identifikasi terhadap manusia, peralatan, material, dan lingkungan. Ya, karena misalnya identifikasi potensi bahaya tadi, jatuh, longsor, dan tertimbun. Kita hitung di sini penilaian risikonya, berapa kekerapannya, berapa keparahannya. Ya, kekerapan kali keparahan itulah tingkat risiko. Tingkat risiko yang tertinggi itulah menjadi skala prioritas untuk kita lakukan pengendalian. Pengendalian tadi apa? Memasang turap. Siapa penanggung jawabnya? Kemudian, tadi di manajemen risiko dan ada juga biaya. Di sini kita lihat, form ini kita bisa lihat. Jadi biaya itu di sini berdasarkan pengendalian risiko. Sehingga jadi uraian pekerjaan tadi adalah pekerjaan galian fondasi. Pengendalian risikonya tadi adalah memasang turap. Programnya di sini adalah sumber dayanya menggunakan papan, balok, dan paku. Sasaran khususnya uraiannya di sini misalnya papan dan balok tadi menggunakan kayu kelas 1. Paku yang kita gunakan adalah paku beton ukuran 5 cm. Tolak ukurnya ini harus dipasang sepanjang sisi galian. Jangka waktu pelaksanaannya berapa lama? Indikator pencapaiannya dikatakan 100% apabila dia terpasang sepanjang, kalau sepanjang 5 meter, sepanjang semua sisi galian. Yang melakukan monitoring siapa? Penanggung jawab siapa? Disinilah dia muncul biaya. Biaya itu berdasarkan pengendalian risiko, uraian, dan sumber daya. Pengendalian risikonya sini menggunakan memasang turap. Sumber dayanya menggunakan papan, balok. Kita lihat uraiannya papan dan balok itu kayu kelas 1. Berapa banyak papan digunakan, berapa harganya satu lembar papan, kayu kelas 1 itulah biaya ketiga. Berapa batang balok digunakan, berapa harganya satu batang balok kayu kelas 1 itulah biaya ketiga. Berapa banyak paku digunakan, paku 5 cm, paku beton 5 cm itulah biaya ketiga. Ya. Sehingga di dalam RKK penawaran ini tadi, jadi di RKK penawaran itu kita buat tadi, manajemen risikonya, uraian pekerjaan, identifikasi potensi bahayanya, dan penetapan tingkat risikonya bagaimana. Ya, kemudian kita buat juga biayanya di sini. Biaya itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian risiko. Ya, biaya itu sesuai kebutuhan berdasarkan pengendalian risiko. Kemudian di sini juga kita buat, masih di penyedia jasa, kita buat juga di sini evaluasi terhadap personil. Ya, nah di sini dituangkan dalam dokumen membuat evaluasi terhadap personil manajerial untuk keselamatan konstruksi memenuhi persyaratan begini. Artinya berdasarkan hasil hitungan kita tadi atas, kalau potensi bahayanya atau risikonya termasuk besar, maka kita harus membutuhkan ahli K3 konstruksi utama, ataukah ahli keselamatan kerja utama, atau ahli K3 konstruksi madya dengan pengalaman minimal 3 tahun. Jadi harus kita menggunakan madya, dan boleh harus kita menggunakan ahli utama, dan boleh kita gunakan madya tapi ada pengalaman minimal 3 tahun. Kalau risiko bahaya sedang, maka kita hanya menggunakan ahli K3 madya, dan boleh kita menggunakan muda tetapi ada pengalaman minimal 3 tahun. Kemudian pekerjaan konstruksi risiko kecil itu, maka dia hanya menggunakan ahli muda, dan boleh dia juga menggunakan petugas K3. Ya, sini. Kemudian setelah RKK penawaran kita masukkan untuk mengikuti tender atau lelang, pada saat kita dinyatakan menang tender atau lelang, maka RKK penawaran ini kita mutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan. Ya,
Jadi kita mutakhirkan ini, kita lengkapi semua. Setelah kita nyatakan menentender, ini kita lengkapi semua menjadi RKK pelaksanaan. Nah, di sini RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLP, saya bilang saja RKK dan kawan-kawan di sini, harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan lingkup pekerjaan. Jadi RKK yang kita buat ini di dalam pelaksanaan nanti pada saat kita tinjauan lapangan harus kita sesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi lapangan di daerah bagaimana. Kemudian ini RKK pelaksanaan setelah dimutakhirkan ini kita buat setelah pemutakhiran ini kita serahkan ke konsultan pengawas ataukah pengguna jasa untuk dinilai apakah ini untuk disetujui, kemudian dibahas apakah ini sudah betul atau tidak, apa yang mau ditambah dan apa yang mau dikurangi. Setelah itu, pada saat ini disetujui, maka di rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, inilah nanti akan ditandatangani oleh pengguna jasa. Dan ketika ini ditandatangani RKK kita dan kawan-kawan yang kita buat ini ditandatangani oleh pengguna jasa, maka inilah dasar atau pedoman kita melaksanakan K3 di lapangan. Kemudian, pengguna jasa dibantu oleh ahli K3. Jadi, pengguna jasa ini melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa dalam pelaksanaan RKK nanti. Jadi pada saat kita melaksanakan RKK, yang mengawasi kita apakah kita melaksanakan ini RKK atau tidak itu adalah konsultan pengawas yang dibantu oleh K3, maka yang menilai adalah pengguna jasa dibantu dengan ahli K3 dan konsultan pengawas. Kemudian RKK dan kawan-kawan ini pun harus dibuat laporannya harian, mingguan, dan bulanan. Ini berdasarkan time schedule. Jadi kalau proyek kita hanya misalnya 3 bulan saja, maka kita buat time schedule-nya bagaimana? Time schedule misalnya hanya 3 bulan saja, mulai misalnya Mei, Juni, dan Juli, maka dalam bulan Mei ini kita bagi misalnya menjadi 4 minggu. 4 minggu itu kita bagi lagi, 1 minggu itu kita bagi lagi menjadi 6 hari kerja. Ya, dari 6 hari kerja lah ini kita nampak lagi nanti di bawahnya itu di apa namanya, di time schedule itu nampak lagi di bawah dia apa pekerjaan apa hari ini yang selesai. Jadi untuk membuat laporan harian itu, harian, mingguan, dan bulanan itu kita berdasarkan dengan time schedule yang ada ya. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan ini nanti maka pengguna jasa mengadakan evaluasi terhadap kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan RKK yang kita buat. Kalau di bulan Mei kita sudah dievaluasi, di bulan Juni laporan bulanan kita dievaluasi oleh pengguna jasa, apa hasil evaluasinya itu di bulan Juni nanti harus kita terapkan. Ya, jadi sini penyedia jasa harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai dengan hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK. Kemudian, pada saat serah terima pekerjaan, maka dokumen pelaksanaan, dokumen penerapan SMKK atau laporan pelaksanaan RKK dan kawan-kawan ini harus kita serahkan pada saat proses serah terima pekerjaan. Dan ketika tidak pernah terjadi kecelakaan, maka pengguna jasa nanti akan mengeluarkan surat keterangan nihil kecelakaan kerja atau zero accident. Ya. Kemudian komponen kegiatan penerapan SMKK di sini terdiri dari pertama adalah risiko keselamatan konstruksi. Yang kedua UKK, unit keselamatan konstruksi, dan ketiga adalah biaya penerapan SMKK. Nah, untuk risiko keselamatan konstruksi di sini terdiri dari risiko kecil itu jika nilai kontrak kita hanya sampai dengan 10M atau menggunakan tenaga kerja kurang dari 25 orang, maka kita hanya menggunakan teknologi sederhana. Sedangkan risiko keselamatan
konstruksi masuk resiko sedang apabila nilai kontrak kita di atas 10M sampai dengan 100M. Tenaga kerja yang kita gunakan antara 25 sampai dengan 100 orang. Maka teknologi yang kita gunakan adalah teknologi media, dan risiko besar jika nilai kontrak kita di atas 100M, maka tenaga kerja yang kita gunakan di atas 100 orang dan menggunakan teknologi tinggi. Teknologi sederhana itu jika kita menggunakan alat-alat hanya misalnya cangkul, stok, dan linggis. Kalau teknologi sedang itu atau media itu menggunakan misalnya eskavator, loader. Tapi kalau risiko tinggi itu sampai dengan kita menggunakan tower crane. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini di peraturan Menteri PU ini, penentuan risiko keselamatan kerja itu sendiri terdiri masih menghitung berdasarkan nilai kontrak. Ya, sementara kita tadi membahas ini tidak memperhitungkan nilai kontrak. Di sini dia berdasarkan nilai kontrak. Tetapi salah satu di pasal ini ada keterangan bahwa mengatakan bahwa dalam hal suatu pekerjaan memenuhi lebih dari satu kriteria keselamatan konstruksi, maka penentuan risiko dalam keselamatan konstruksi ini ditentukan dengan memilih risiko yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan pembahasan di pasal lain ini, maka nilai kontrak yang ada di sini bisa saja berubah. Jadi sekalipun nilai kontrak kita hanya 10M, tetapi rupanya kita menggunakan tenaga kerja di atas 100 orang, sementara jika menggunakan tenaga kerja di atas 100 orang itu masuk dalam risiko berat, maka tetap itu menjadi risiko besar. Ya. Kemudian pekerjaan menggunakan metode padat karya, atau biasa kalau metode padat karya itu adalah pemberian masyarakat, itu kebutuhan personel keselamatan kerja ditentukan berdasarkan RKK-nya. Ya. Kemudian di sini yang kedua adalah UKK, unit keselamatan konstruksi. Tadi di awal saya mengatakan unit K3 kita adalah P2K3. Salah satunya adalah P2K3. Penjelasan saya tadi di awal, sekretaris P2K3 itu harus ahli K3. Di sini UKK-nya dia penyedia jasa harus membentuk unit keselamatan konstruksi atau UKK. Keanggotaan UKK di sini dia tidak memiliki sekretaris, hanya ketua saja dengan anggota. Tapi baik ketua maupun anggota harus ahli K3 yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Ya. Jadi di awal tadi hanya sekretaris yang memiliki ahli K3. Tapi di sini dia tidak memiliki sekretaris, hanya ketua saja dengan anggota. Tetapi baik ketua maupun anggota sama-sama harus ahli K3 yang memiliki kompetensi kerja. Anggota UKK itu mulai dari ahli keselamatan konstruksi sampai dengan petugas pengelola lingkungan ini. Ini biasanya harus ada di lingkungan proyek. Tetapi penentuan anggota ini berdasarkan kebutuhan pengendalian risiko. Kalau dia hanya risiko kecil, tidak semua anggota ini harus ada dalam situ. Nah, di sini dia mengatakan bahwa apabila risikonya kecil, maka dia hanya menggunakan satu orang ahli keselamatan kerja untuk setiap 60 orang pekerja. Risiko sedang dia wajib memiliki satu ahli K3 untuk setiap 50 orang pekerja, dan untuk risiko tinggi dia harus memiliki ahli K3 setiap 40 orang pekerja. Ya. Kemudian biaya SMKK ini mencakup mulai dari penyiapan RKK sampai dengan kegiatan peralatan terkait pengendalian risiko. Jadi tadi di awal yang saya sampaikan itu biaya yang kita hitung itu adalah biaya penyiapan RKK. Belum termasuk sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Jadi kalau biaya penyerapan RKK tadi misalnya kita hitung ada 200.000, karena kita harus masukkan sosialisasi, pembelian APD, APK, asuransi perizinan, maka 200.000 ini bisa saja menjadi 2 juta. Dengan rincian berapa biaya
sosialisasinya, berapa biaya pengadaan APD, dan sebagainya. Jadi RKK tadi yang kita buat di penawaran itu adalah hanya penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP. Ya. Kemudian, itu untuk kontraktor ini, untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Kalau di sini adalah penyedia jasa konsultan. Kalau untuk konsultan lagi, biayanya lain lagi. Untuk konsultan itu, dia harus membentukkan biaya penyiapan RKK atau rancangan konseptual, kemudian fasilitas sarana dan prasarana, dan kegiatan peralatan terkait mengenai risiko. Ini cuma 3 kategori yang dia perhitungkan. Ya, tapi dia juga harus memperhitungkan biaya yang diajukan ini sudah termasuk biaya asuransi, kesehatan dan profesi, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam penerapan SMKK ini, penyedia jasa baik konsultan maupun pekerja konstruksi ini wajib menyusun rancangan konseptual SMKK. Wajib memiliki ahli K3 konstruksi. Wajib memiliki ahli keselamatan konstruksi. Ya. Kemudian, ini contoh rancangan konseptual itu, kita tulis data umum proyeknya, kemudian kita rancangan konseptual inilah tadi, kita mengidentifikasi keselamatan konstruksinya berdasarkan 4 aspek lokasi, lingkungan fisik, sosioekonomi, dampak lingkungan, dan sebagainya. Informasi awalnya bagaimana rekomendasi teknis yang kita buat. Kemudian berdasarkan rancangan konseptual inilah tadi, kita buat juga RKK-nya. RKK pelaksanaan ini terdiri dari 5 elemen. Elemen 1 adalah kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi. Elemen kedua adalah perencanaan keselamatan konstruksi, sampai dengan elemen yang kelima adalah evaluasi kinerja penerapan SMK 3 konstruksi. Ya. Nah, dari 5 elemen ini untuk konsultan dan kontraktor di sini wajib melaksanakan sub elemen. Kalau untuk konstruksi di elemen 1, kalau di elemen 1, konsultan itu hanya membuat komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi tenaga kerja. Kalau untuk kontraktor itu wajib membuat 4 sub elemen. Pertama adalah kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal. Organisasi pengelola SMKK, komponen keselamatan kerja dan partisipasi tenaga kerja, dan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan. Kalau untuk elemen 2, konsultan dan pekerjaan konstruksi sama-sama wajib membuat 3 sub elemen. Kalau untuk elemen ketiga, konsultan hanya membuat 1 sub elemen, kontraktor itu wajib membuat 5 sub elemen. Kalau di elemen 4, konsultan itu hanya membuat 2 sub elemen, kalau kontraktor membuat 4 sub elemen. Kalau di elemen 5, konsultan hanya membuat 1 sub elemen, sementara kontraktor wajib membuat 5 sub elemen. Nah, di sini penyedia jasa harus menyusun dan menyampaikan RKK penawaran dalam dokumen penawaran. Ya, jadi kita wajib melampirkan ini, dan RKK penawaran ini merupakan bagian dari persyaratan tender. Jadi ketika Bapak dan Ibu tidak membuat RKK ini, maka Anda dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti tender. Jika ditetapkan sebagai pemenang tender, maka RKK penawaran ini dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan. Jadi RKK pelaksanaan itu ini tadi memuat 5 elemen dan beberapa sub elemen. Tergantung di mana kita berdomisili. Apakah kita di konsultan ataukah kita di kontraktor. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menghitung tingkat risiko. Tingkat risiko adalah ukuran kemungkinan terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan yang dapat terjadi pada pekerjaan konstruksi. Kemudian penilaian tingkat risiko dapat dilakukan dengan memadukan nilai kegerapan dikali dengan keparahan. Penentuan nilai keparahan dan kegerapan yang kita lihat di sini. Tingkat kegerapan itu masuk dalam tingkatan 5 atau risiko tinggi jika hampir pasti terjadi, jika definisinya bla bla dan sebagainya, sampai dengan tingkat kegerapan 1. Kalau untuk keparahan ini tingkatnya 5 jika terhadap manusia misalnya timbul fatality,
terhadap peralatan terdapat peralatan utama yang rusak. Kalau terhadap materialnya rusak dan lingkungannya bagaimana? Itu masuk kategori 5. Ya. Jadi kita lihat di sini kegerapannya itu terhadap manusia, peralatan, material, dan lingkungan tadi. Ya, sini sampai dengan sini. Nah, nilai inilah nanti kita masukkan untuk mendapatkan tingkat risiko, itu adalah kegerapan kali keparahan. Jadi 1 kali 1 dapat 1, 5 kali 5 dapat 5. Inilah tadi yang kita buat mappingnya. Yang resikonya tinggi kita kasih warna merah, resiko sedang kita kasih warna kuning, resiko rendah kita kasih warna hijau atau kecil. Ya. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas sebelum saya lanjut ke materi yang terakhir.